Sebagian guru merasa kesulitan menyusun aksi nyata setelah lulus post-tes pelatihan mandiri PMM. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang cara menyusun aksi nyata dengan mudah, khususnya aksi nyata topik perencanaan pembelajaran, sehingga kita bisa segera mendapatkan sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, saya Budi Astomo. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton dan memberikan komentar pada video sebelumnya. Dengan pelatihan mandiri PMM, kita tidak hanya meningkatkan kompetensi sebagai guru, tetapi juga mendapatkan sertifikat dengan nilai yang cukup membanggakan, yaitu 8. Jadi, ayo kita mulai. Pada aksi nyata PMM topik perencanaan pembelajaran ini, saya memilih kategori merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode menyebarkan file presentasi pada rekan-rekan guru atau teman sejawat. Di sini setelah PMM terbuka, kita klik pelatihan mandiri, klik topik, dan di topik perencanaan pembelajaran SMP atau paket B, sudah terang warna biru, praktekkan aksi nyata. Ini tandanya saya sudah menyelesaikan pelatihan sampai lulus post-tes dan tinggal menyelesaikan aksi nyata. Kita klik praktekkan aksi nyata, dan setelah saya scroll ke bawah, di sini pilih aksi nyata, dan saya memilih merumuskan tujuan pembelajaran. Coba kita lihat rinciannya. Merumuskan tujuan pembelajaran ini bisa dilakukan oleh guru. Kalau kepala sekolah tidak bisa. Yang pertama, pahami dokumen capaian pembelajaran mata pelajaran yang Anda ampu. Yang kedua, rumuskanlah beberapa kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Dan yang ketiga, Anda diperbolehkan berkolaborasi bersama guru satu mapel. Jadi bisa 2 orang. Cuma di sini saya mengerjakan sendiri. Kemudian yang keempat, komunikasikan hasil rumusan poin 2, yaitu rumusan beberapa CP ini, kepada rekan Anda, boleh sesama guru mapel, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Dan yang kelima, mintalah umpan balik secara tertulis dan lampirkan dokumentasinya. Jumlah umpan balik minimal 3 orang. Umpan balik tersebut mencakup 2 pertanyaan sebagai berikut. Jadi pada umpan balik nanti kita harus menyertakan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi yang perlu murid capai? Jelaskan alasannya. Dan yang kedua, apakah tujuan pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran? Jelaskan alasannya. Dan yang keenam, unggah bukti dalam satu dokumen berisi cuplikan kalimat capaian pembelajaran dan hasil rumusan tujuan pembelajaran, seperti pada poin 2. Dan yang kedua, dokumentasi umpan balik, ini pada nomor 5.
Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu kita rumuskan setelah menganalisis capaian pembelajaran atau CP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rumusan tujuan pembelajaran ada 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid. Konten merupakan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Atau konten ini adalah materi pembelajaran. Dan variasi ini yang menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai oleh siswa. Kompetensi dan konten ini merupakan komponen yang wajib, harus ada, sedangkan variasi ini tidak harus ada. Nah, ini merupakan dokumen keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud tentang capaian pembelajaran pada semua jenjang. Nah, karena saya adalah guru IPA SMP, maka saya akan mencari ilmu pengetahuan alam. Nah, ini langsung ke capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, SMP, MTS, dan program paket B. Dan langsung kita cari capaian pembelajarannya. Di sini pada elemen pemahaman IPA. Nah, di sini ada CP, mulai dari CP kelas 7 sampai dengan CP kelas 9. Nah, saya akan mencari CP yang akan saya rumuskan tujuan pembelajarannya. Ini saya mengambil salah satu CP, peserta didik memahami getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya, termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya copy. Dan kita analisis CP ini, memahami, ini merupakan kompetensi. Selain memahami, bisa menjelaskan, bisa menganalisis, bisa menerapkan, dan lain-lain. Kemudian, getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya, termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ini merupakan konten atau materi ajarnya. Kita analisis lebih lanjut. Nah, karena di sini kontennya cukup banyak, maka ini akan saya pisah. Pertama, getaran dan gelombang. Yang kedua, pemantulan dan pembiasan cahaya. Dan yang ketiga, alat-alat optik sederhana. Untuk kompetensinya, getaran dan gelombang, ini saya menggunakan memahami, sama dengan yang di CP ini. Kemudian untuk pemantulan dan pembiasan cahaya, saya menggunakan menganalisis dengan kompetensi lebih tinggi dibandingkan memahami. Jadi untuk penggunaan kompetensi ini tidak harus sama dengan yang di CP, bisa lebih tinggi. Dan untuk alat-alat optik, ini saya menggunakan kompetensi menjelaskan. Nah, jadi di sini ada 3 kompetensi dan ada 3 konten. Berikutnya, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran lebih spesifik dari kompetensi dan konten yang sudah saya buat sebelumnya. Rumusan tujuan pembelajaran yang pertama dari kompetensi memahami dan konten getaran dan gelombang
ini adalah memahami konsep getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Ini rumusan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik ya. Kemudian kedua, dari kompetensi menganalisis dan konten pemantulan dan pembiasan cahaya, saya buat rumusan tujuan pembelajaran menganalisis fenomena pemantulan dan pembiasan cahaya. Dan yang ketiga, dari kompetensi menjelaskan dan konten alat-alat optik, saya rumuskan tujuan pembelajaran menjelaskan prinsip kerja alat-alat optik sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kalimat sendiri. Nah, di sini ada tambahan menggunakan kalimat sendiri. Inilah merupakan variasi. Jadi dua tujuan pembelajaran ini hanya terdiri dari kompetensi dan konten, sedangkan yang ketiga ini saya menambahkan variasi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bebas untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Ada berapa rumusan tujuan pembelajaran dari 1 CP. Itu tergantung dari luasnya CP dan juga pembelajaran yang akan Bapak Ibu dan teman-teman lakukan. Nah, kemudian hasil rumusan tujuan pembelajaran ini saya rangkum menjadi seperti ini. Ini adalah CP-nya, kemudian ini tujuan pembelajarannya menjadi 3. Nah, inilah hasil rumusan tujuan pembelajaran yang saya peroleh dari menganalisis CP ini. Dan ini nanti yang akan saya laporkan pada aksi nyata topik perencanaan pembelajaran. Nah, pada video ini saya hanya menjelaskan dari 1 CP. Sedangkan untuk aksi nyata nanti, paling tidak Bapak Ibu dan teman-teman semua itu membuat rumusan tujuan pembelajaran dari 2 CP. Karena pada PMM itu disebutkan dari beberapa CP. Jadi paling tidak kita menganalisis 2 capaian pembelajaran masing-masing dengan rumusan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Kemudian pertanyaan umpan balik juga kita sertakan pada file presentasi yang akan kita kirimkan kepada guru teman sejawat kita. Nah, 2 pertanyaan umpan balik ini memang diminta oleh BMM, sehingga harus kita buat pertanyaan yang persis dengan ini. Form umpan balik ini kalau saya menggunakan Google Formulir dengan link dan barcode yang saya sertakan pada presentasi ini. Seperti ini form umpan balik yang saya buat, yang di sini ada nama dan asal sekolah, kemudian ada 2 pertanyaan sesuai yang diminta oleh BMM tadi. Kemudian ini kita copy linknya dan kita sertakan pada presentasi yang sudah kita buat tadi. Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua juga bisa menggunakan form umpan balik itu secara manual seperti ini. Jadi kita buat, kemudian kita print yang terdiri dari identitas dan 2 pertanyaan ini. Kemudian nanti Bapak Ibu guru teman sejawat kita itu kita minta untuk mengisi secara manual. Kemudian saya mengirimkan file presentasi dan link Google Form kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat melalui aplikasi WhatsApp, dan saya screenshot untuk
dilaporkan pada aksi nyata. Saya mengirimkan ke beberapa orang. Kemudian rekap hasil umpan balik ini saya buat seperti ini. Ya, nama, asal sekolah, umpan balik 1, umpan balik 2. Ini sampai 10 orang itu saya laporkan di aksi nyata. Bapak Ibu juga bisa mempresentasikan langsung kepada rekan sejawat ya, satu persatu seperti ini. Bisa juga mempresentasikan secara klasikal sehingga tidak perlu lagi mengirim melalui WhatsApp. Dan umpan balik yang telah ditulis oleh Bapak Ibu teman sejawat kita itu kita foto dan dimasukkan pada laporan umpan balik. Nah, untuk cara mengirimkan file, cara presentasi, cara memperoleh umpan balik itu bermacam-macam tergantung dari keinginan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Kemudian di akhir laporan saya menceritakan refleksi apa yang sudah saya lakukan, apa yang bisa saya pelajari dari kegiatan ini, saya tuliskan di sini. Walaupun ini sebenarnya tidak diminta oleh BMM, tetapi lebih baik kalau kita membuat refleksi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua, cara menyusun aksi nyata topik perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan tulis masukan, pendapat, maupun kritik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.